Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosani dengan NIM 22080200200, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini saya buat sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Etika dan Profesi Kependidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Rohimi Zamzam MPD. Tujuan dari video ini adalah untuk membahas makna dan pentingnya etika terhadap orang tua, menanamkan kesadaran bahwa etika terhadap orang tua adalah bagian dari karakter profesional guru, serta mengajak calon pendidik untuk mempraktikkan nilai-nilai hormat dan berbakti dalam kehidupan nyata. Saya ingin memulai video ini dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi guru yang bijak dan berakhlak jika kepada orang tuanya sendiri ia tak mampu menunjukkan hormat? Etika terhadap orang tua bukan sekedar ajaran moral tradisional, melainkan fondasi yang membentuk karakter pribadi kita, dan pada akhirnya membentuk integritas kita sebagai seorang guru profesional. Melalui video ini, kita akan membahas secara utuh pengertian etika terhadap orang tua, nilai dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dengan profesi guru profesional, serta bagaimana guru seharusnya bersikap terhadap orang tua atau wali murid. Masuk yang pertama, yaitu pengertian etika terhadap orang tua. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, karakter, atau akhlak. Sementara, dalam konteks Indonesia, menurut Kaelan pada tahun 2013, dalam etika kebangsaan, etika adalah nilai-nilai moral yang mengatur perilaku seseorang dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Etika terhadap orang tua adalah tata krama, sopan santun, dan perilaku hormat seorang anak terhadap ayah dan ibunya, baik dalam perkataan, sikap, maupun tindakan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017, dalam panduan penguatan pendidikan karakter, salah satu nilai utama dalam karakter anak Indonesia adalah rasa hormat terhadap orang tua dan guru, sebagai bagian dari pembentukan integritas. Dalam ajaran agama Islam, penghormatan terhadap orang tua bahkan ditegaskan langsung dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablighunna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam tradisi Nusantara, orang tua menempati posisi yang sangat dihormati. Sebagai sosok yang harus ditaati, didengarkan, dan
dijaga marwahnya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu nilai dan praktik etika terhadap orang tua. Etika terhadap orang tua dapat diwujudkan dalam hal-hal kecil namun bermakna besar, seperti menyapa dengan sopan saat bertemu atau lewat pesan, tidak menyela pembicaraan mereka, mendengarkan dengan sabar meski kadang mereka mengulang cerita yang sama, menjaga nada suara saat berdiskusi, meminta restu sebelum melakukan kegiatan penting seperti kuliah, bekerja, atau mengajar, serta membantu mereka tanpa harus diminta. Menurut Harlock pada tahun 1990, dalam Developmental Psychology, perilaku hormat terhadap orang tua yang ditanamkan sejak dini akan menjadi fondasi bagi perkembangan kepribadian sosial yang sehat. Selain itu, menurut Licona, pada tahun 1991, dalam Educating for Character, nilai-nilai seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan kasih sayang merupakan dasar dari pendidikan karakter yang efektif. Jika kita terbiasa memperlakukan orang tua kita dengan hormat, maka kita akan terbiasa pula menghormati orang lain, termasuk rekan kerja, siswa, dan masyarakat luas. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu kaitannya dengan profesi guru. Profesi guru bukan sekedar mengajar ilmu pengetahuan, tetapi juga mendidik akhlak dan karakter. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 10 menyebutkan bahwa guru wajib memiliki 4 kompetensi, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi profesional, yang ketiga, kompetensi sosial, dan yang keempat, kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini tidak terbentuk dengan baik jika seseorang tidak mempunyai landasan etika terhadap orang tuanya sendiri. Guru yang punya sikap santun kepada orang tuanya, maka dia akan lebih sabar dalam menghadapi murid, mampu membina komunikasi positif dengan wali murid, serta menjadi figur panutan yang layak dihormati. Sebaliknya, jika sejak awal tidak bersikap baik kepada orang tuanya sendiri, bagaimana mungkin bisa bersikap baik kepada orang lain? Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu etika guru terhadap orang tua atau wali murid. Seiring berjalannya tugas guru sebagai pendidik, guru juga akan menjalin hubungan erat dengan orang tua siswa. Maka penting sekali menjaga etika dalam relasi ini. Menurut Permendikbud nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru, kompetensi sosial mencakup kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif dengan orang tua dan masyarakat. Ada beberapa bentuk etika guru terhadap orang tua atau wali murid. Yang pertama, menghargai orang tua sebagai mitra pendidikan. Guru tidak boleh merasa paling tahu. Orang tua juga memiliki pemahaman dan pengaruh dalam perkembangan anak. Yang kedua, memberikan informasi yang jujur dan tepat. Guru harus menyampaikan perkembangan siswa dengan bahasa yang sopan dan membangun, bukan menyudutkan. Yang ketiga, menjaga komunikasi yang konsisten dan terbuka. Guru bisa menggunakan WhatsApp group, panggilan pribadi, atau pertemuan rutin untuk berdiskusi secara positif. Dan yang keempat, tidak mencampur adukan urusan pribadi dengan profesional. Guru tidak boleh membawa sikap emosional atau masalah pribadi dengan interaksinya dengan orang tua atau wali murid. Guru yang baik bukan hanya disenangi murid, tapi juga dihormati oleh orang tua karena cara komunikasinya yang bijak dan penuh empati. Dalam Kode Etik Guru Indonesia, hubungan guru dengan orang tua atau wali siswa, yang pertama, guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua atau wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan. Yang kedua,
guru memberikan informasi kepada orang tua atau wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. Yang ketiga, guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orang tua atau walinya. Yang keempat, guru memotivasi orang tua atau wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, guru berkomunikasi secara baik dengan orang tua atau wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya. Yang keenam, guru menjunjung tinggi hak orang tua atau wali siswa untuk berkomunikasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan. Dan yang ketujuh, guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua atau wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. Selanjutnya, pembahasan yang kelima yaitu dampak etika yang buruk. Jika seseorang mengabaikan etika terhadap orang tua, maka akan muncul banyak dampak negatif, yaitu hilangnya kepekaan dan empati, kesulitan menjalin hubungan sosial dan profesional, tidak dihargai oleh siswa dan orang tua, serta turunnya kepercayaan terhadap profesi guru itu sendiri. Menurut Banks and McGee, pada tahun 2004, dalam Multicultural Education, guru yang tidak mampu menjaga nilai-nilai moral dasar akan sulit mengelola keberagaman dan dinamika sosial di kelas. Jadi, kesimpulannya adalah etika terhadap orang tua bukanlah sekedar kewajiban moral, tetapi merupakan bagian dari keutuhan karakter seorang guru. Seorang guru profesional harus menjunjung tinggi nilai keluarga, menjalin panutan akhlak bagi muridnya, dan mampu menjalin hubungan harmonis dengan wali murid. Mari kita mulai dari hal yang paling dasar, yaitu menghormati kedua orang tua kandung kita. Sebab bila yang paling dekat dengan kita saja tidak kita hormati, bagaimana kita bisa mendidik dan menghormati anak orang lain? Guru sejati adalah mereka yang tidak hanya cerdas dalam ilmu, tapi juga kuat dalam adab. Dan adab itu dimulai dari rumah, dari bagaimana kita memperlakukan orang tua. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.